ma asabim musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi ini yang kita maksudkan bahwa beginilah ayat-ayat mutasyabihat itu, kita yakin kepada Allah. Dalam bentuk apa yakinnya? Ya, keyakinan kita bahwa musibah itu adalah yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi artinya dengan COVID-19 ini ya sudah kita bahwa itu ayat-ayat mutasyabihat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kepada Allah bahwa COVID-19 itu tidak akan turun kecuali dengan izin Allah. Jadi artinya apa? Bahwa COVID-19 itu tidak akan nyelonong dengan sendirinya. Jangan lupa bahwa COVID-19 itu juga berzikir kepada Allah. Mereka juga makhluk Allah. Jadi tidak sembarangan. Kecuali sudah ditetapkan oleh Allah, baru COVID-19 itu akan menghampiri orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya Pak Heral. Saya tanya Pak. Tadi yang silakan, Pak. Ayat mutasabihat tadi Pak. Ya. Bahwa ayat-ayat yang masih samar-samar. Sekarang kita ambil contoh pada saat pandemi sekarang ini Pak. Ya. Pandemi ini kita sudah meminta berdoa semua orang dan bukan seluruh dunia pun juga sudah berdoa supaya virus ini pun juga berakhir. Karena kekuatan itu hanya kepada Allah, yang kita tahu bahwa Allah itu Maha tahu, Maha bisa dan Maha segalanya. Ya. Kemudian pun juga secara medis katanya harus pakai 3M, tapi itu pun juga rasanya nggak mempan juga. Nah sekarang kalau kita mengacu kepada ayat-ayat mutasabihat, ya pasrahkan aja kepada Allah. Nah, apakah ini solusinya? Apakah tetap kita berusaha, tapi pun juga nggak tahu lagi apa yang mau dibikin, Pak? Ya, kayaknya pun juga sudah kebingungan. Berarti sedangkan sudah dikasih vaksin pun juga wabah ini pun juga sudah merajalela kemana-mana. Nah, sekarang tidak ada kekuatan hanya kepada Allah. Sudah kita minta, tapi pun juga masih belum dikabulkan. Apakah Allah ini marah sama kita apa bagaimana ini? Saya nggak tahu ini, Pak. Silakan, Pak. Iya. Baik, Pak Heran. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Heran itu sangat betul. Dan itu yang dinamakan dengan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat artinya kita juga masih bertanya-tanya dengan pandemi yang begitu mencekam dan tidak selesai-selesai sampai sekarang. Nah, itu yang dinamakan dengan ayat mutasyabihat pada ayat kauniyah itu. Sehingga artinya apa? Bagaimana sikap dari ulul albab? Maka sikap ulul albab ya sudah, bahwa ayat mutasyabihat itu adalah yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah ayat mutasyabihat. Jadi pandemi
COVID-19 itu adalah ayat-ayat mutasyabihat yang datangnya dari Allah. Ya sudah kita yakini bahwa datangnya dari Allah. Kemudian bagaimana sikap kita bahwa kita diminta untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kita katakan, mari kita lihat di dalam surah At-Taghabun, surat 64 pada ayat yang 11 itu. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi ini dikatakan oleh Allah, ma asabi musibatin illa bi iznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi ini yang kita maksudkan bahwa beginilah ayat-ayat mutasyabihat itu, kita yakin kepada Allah. Dalam bentuk apa yakinnya? Ya keyakinan kita bahwa musibah itu adalah yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi artinya dengan COVID-19 ini, ya sudah kita bahwa itu ayat-ayat mutasyabihat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kepada Allah bahwa COVID-19 itu tidak akan turun kecuali dengan izin Allah. Jadi artinya apa? Bahwa COVID-19 itu tidak akan nyelonong dengan sendirinya. Jangan lupa bahwa COVID-19 itu juga berzikir kepada Allah. Mereka juga makhluk Allah. Jadi tidak sembarangan. Kecuali sudah ditetapkan oleh Allah, baru COVID-19 itu akan menghampiri orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dan ketika diizinkan oleh Allah, COVID-19 itu diizinkan kepada seseorang, ya, maka alternatifnya dua, bisa sembuh atau bisa sampai kepada ajal. Kalau memang ajalnya sudah sampai di situ, ya sudah sampai. Tapi kalau memang ajalnya itu belum sampai, walaupun kena COVID, ya disembuhkan sama Allah gitu. Jadi jangan patah semangat, seolah-olah yang namanya COVID ini kayaknya malaikat maut. Jadi kalau terjangkit COVID-19, wah ini malaikat maut sudah datang. Nah itu yang salah gitu. Sehingga mari kita semua kembalikan kepada Al-Quranul Karim sebagai pegangan hidup kita supaya hidup kita itu tenang. Nah, Allah di sini menyatakan kalau orang itu beriman kepada Allah, nanti sama Allah akan diberikan petunjuk ke dalam kolbunya itu. Bagaimana petunjuk yang diberikan oleh Allah? Maka bisa saja petunjuk itu akan terhindar seseorang itu dari COVID-19. Atau bisa juga petunjuk itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang sudah kena COVID, tapi kasih petunjuk sama Allah. Oh ya, ini kamu jalan ke sana, ke arah sana, ke arah agak sebelah kanan supaya kamu selamat. Ya selamat. Nah, tapi kalau memang itu sudah ajal, ya sudah, yang namanya ajal itu nggak ada obatnya. Ya. Jadi kata Nabi, dua penyakit yang tidak ada obatnya. Yang pertama ajal, yang kedua penyakit tua.
Itu yang nggak ada obatnya. Ya, walaupun diobat-obati bagaimana, ya tetap saja tua gitu. Nah, demikian juga dengan ajal. Nah, ini barangkali di sini adalah masalah keimanan kepada Allah. Gitu. Nah, ketika orang itu yakin betul kepada Allah, yakin kepada takdir baik dan takdir buruk, bahwa itu semuanya adalah dari Allah, udah selesai hidup ini. Kalau memang kita tuh mau mati dengan COVID-19, ya sudah, walaupun mau berusaha bagaimanapun, karena ini sudah ketetapan Allah, ya sudah akan mati dengan COVID-19. Tapi kalau memang tulisan di sana, di Lauh Mahfudnya itu bukan mati dengan COVID-19, walaupun orang itu terjangkit COVID-19 sampai 5 kali sekalipun, tetap akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tulisannya bukan itu. Nah, ini sesungguhnya pemahaman ini yang hilang dari kita bagi orang-orang yang beriman itu. Karena tidak dijadikan Al-Quran ini sebagai rujukan kehidupan. Apalagi orang-orang yang suka ngajinya, ngaji COVID-19. Ya. Jadi kalau ngaji COVID-19-nya, wah sampai tuntas. Apalagi kalau sudah khusyuk ngaji COVID-19, khusyuk, wah sudah. Ya dianggapnya COVID itu kayak malaikat maut saja. Nah ini sesungguhnya Allah itu memperingatkan kepada ulul albab yang bisa mengambil pelajaran itu semuanya hanyalah ulul albab. Takut itu kepadaku saja kata Allah. Jangan takut kepada penyakit karena penyakit itu makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Takut itu hanya buat Allah saja gitu. Jadi kalau tidak akan mati dengan COVID, tidak akan. Kalau kita lihat ayat-ayat kauniyah, Pak, itu kita sering melihat di depan mata kita, itu yang namanya tukang sampah, Masya Allah, Pak. Kira-kira yang namanya sampah itu bersih atau kotor? Udah pasti kotor, kan? Tapi masih sehat saja tuh sampai sekarang hidup. Tapi orang yang berada di perkantoran yang konon katanya sudah bersih, ya, sudah pakai masker, cuci tangan, ya, bahkan pakai baju apa itu kayak astronot itu, ya kan? Iya mati juga dengan COVID. Jadi bagaimana dong itu? Soal ilmu kesehatan, sudah luar biasa, dia dokter. Ternyata dokter sendiri yang konon katanya ahli medis, ya kan, nggak bisa menghindarkan ajal dari COVID itu. Sementara tukang sampah yang bukan dokter, yang tidak mengerti tentang kesehatan, sehari-hari dia bergaul dengan masalah kejorokan, kekotoran. Enggak juga, masih hidup tuh sampai sekarang. Jadi artinya bahwa semuanya itu marilah bagi orang-orang yang beriman itu supaya tampil beda gitu. Masa orang yang beriman sama nggak beriman ketika ada COVID sama-sama, ya itu namanya ya nggak beriman gitu. Masa ini ada orang beriman menghadapi COVID, ada orang nggak beriman menghadapi COVID, tapi sama, takutnya sama. Ya pertanyaannya sekarang mana imannya itu? Nah itu banyak kejadian seperti itu sekarang, Pak. Ya. Jadi orang-orang yang beriman itu konon katanya beriman, artinya perlu dipertanyakan iman itu kemana iman itu. Padahal kata Allah bagi orang yang beriman itu
ketika musibah itu akan diturunkan, akan dikasih petunjuk sama Allah. Tapi ini nggak yakin-yakin juga, masih lebih takut kepada COVID. Karena ngaji Quran sama ngaji COVID-nya, lebih hebat ngaji COVID-nya. Lebih alim, ahli COVID daripada ngaji Al-Quran. Sehingga bagaimana keimanan Al-Quran itu akan masuk ke dalam lubuk kolbunya gitu. Ini yang menjadi pokok persoalan sekarang bagi orang-orang yang beriman. Karena jangan lupa musibah ini akan diturunkan. Di dalam surat 28 ayat 59. Musibah ini turunkan karena banyaknya manusia itu berbuat maksiat, kedurhakaan, kedoliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalnya bagaimana prokes protokol kesehatan, ya sudah kita ikuti saja, ikuti biasanya, nyantai-nyantai saja prokes. Tapi masalah jiwa kita jangan sampai kayaknya COVID ini sudah jadi Tuhan gitu. Jadi kayaknya COVID ini jadi pencabut nyawa. Nah, ini yang salah bagi orang yang beriman itu gitu. Udah biasa saja, nyantai saja. Bahwa itu adalah merupakan satu kehendak Allah. Kita yakin bahwa itu adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kenyataan di lapangan yang mutasyabihat. Yang tahu hanyalah Allah. Nah, mari kita semakin dekat kepada Allah, ya, memohon perlindungan kepada Allah, karena janji Allah bagi orang yang beriman kepada Allah, ketika musibah mau diturunkan, maka Allah akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Yakinlah bahwa kita ini adalah milik Allah. Maka di sini permintaan kepada Allah, perlindungan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Sebagaimana yang diajarkan Nabi kan. Ya. Jadi tidak akan memberikan mudarat di langit dan di bumi seluruhnya. Tidak akan memberikan kecelakaan kepada kita kecuali dengan izin Allah. Serahkan kepada Allah. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Kita tidak punya daya, tidak punya upaya, yang punya kekuatan itu adalah Allah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.